Kalau kamu tiba-tiba dibilang berasal dari monyet, tersinggung nggak? Lucu ya kedengarannya. Tapi itulah kira-kira pandangan sebagian besar orang yang percaya sama teori evolusi. Tapi, apa benar sih begitu? Yuk kita bahas logikanya bareng-bareng. Jadi gini, teori evolusi itu berasal dari seorang ilmuwan bernama Charles Darwin. Dia bilang, semua makhluk hidup yang ada sekarang termasuk manusia berasal dari satu bentuk kehidupan sederhana yang berkembang secara perlahan dalam waktu jutaan tahun melalui proses yang disebut seleksi alam. Nah, teori ini menyebut bahwa manusia dan kera punya nenek moyang yang sama. Bukan berarti kamu keturunan monyet secara langsung ya, tapi katanya kita berasal dari makhluk mirip kera yang berkembang seiring waktu. Tapi tunggu dulu, sebagai seorang muslim kita percaya bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, dengan bentuk yang sempurna, dan dengan akal serta ruh yang Allah tiupkan sendiri. Gak ada ceritanya Adam alaihissalam itu pelan-pelan berubah dari makhluk lain selama jutaan tahun. Makanya, banyak dari kita, terutama yang belajar sains di sekolah, jadi bingung. Di buku pelajaran disebutkan evolusi, tapi di Al-Quran disebutkan penciptaan langsung oleh Allah. Jadi mana yang benar? Tenang. Kita nggak bisa langsung tolak sains mentah-mentah, tapi juga nggak boleh asal telan teori yang belum tentu benar. Yang perlu kita pahami adalah, teori evolusi itu tetaplah teori, bukan kebenaran mutlak. Bahkan banyak ilmuwan modern yang mulai mempertanyakan logika dan bukti dari teori ini. Kenapa? Karena belum ada bukti fosil transisi yang benar-benar meyakinkan. Maksudnya, belum ada fosil makhluk setengah jadi, misalnya makhluk yang setengah ikan, setengah reptil, atau setengah kera, setengah manusia yang ditemukan utuh dan sahih. Asal-usul kehidupan pertama juga nggak pernah bisa dijelaskan. Teori evolusi hanya bicara tentang perkembangan makhluk hidup yang sudah ada, tapi nggak bisa jawab bagaimana kehidupan pertama bisa muncul dari benda mati. Ada terlalu banyak kompleksitas dalam tubuh manusia yang nggak mungkin terjadi cuma karena kebetulan dalam waktu jutaan tahun. Contohnya mata, otak, atau sistem imun tubuh. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan tujuan. Kita bukan hasil kebetulan. Kita diciptakan oleh Zat yang Maha Mengetahui, Maha Cerdas, dan Maha Berkuasa. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. QS 4. Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu sempurna. Nggak ada yang setengah jadi atau berkembang secara perlahan dari makhluk lain. Lagi pula, kalau benar manusia berasal dari kera, kenapa sampai sekarang kera masih ada? Harusnya semua udah berevolusi dong, ya enggak? Jadi, apa kita langsung menolak teori evolusi? Bukan, tapi kita kritisi, kita pelajari, kita bandingkan. Karena Islam tidak melarang kita untuk berpikir. Justru Islam mengajak kita untuk menggunakan akal buat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam tentang siapa itu Charles Darwin, gimana ceritanya teori ini bisa populer banget di dunia, bahkan masuk ke pelajaran sekolah dan buku-buku ilmiah. Pernah nggak sih kamu mikir, siapa sih orang pertama yang bilang manusia berasal dari makhluk mirip kera? Dan kok bisa idenya dipercaya banyak orang sampai sekarang? Jawabannya Charles Darwin. Tapi, apa kamu yakin dia 100% benar? Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama dari teori evolusi, Charles Robert Darwin. Dia lahir di Inggris tahun 1809 dan sejak kecil udah tertarik banget sama alam. Suka banget ngamatin burung, serangga, tumbuhan, dan segala yang hidup di sekitarnya. Pada usia 22 tahun, Darwin ikut ekspedisi keliling dunia di kapal bernama HMS Beagle. Disinilah dia mulai mencatat banyak perbedaan makhluk hidup dari satu pulau ke pulau lain. Dia melihat burung yang sejenis punya bentuk paruh yang beda tergantung dari makanannya. Dari situlah dia mulai berpikir, jangan-jangan makhluk hidup bisa berubah untuk menyesuaikan diri sama lingkungannya. Beberapa tahun kemudian, Darwin nulis buku legendaris berjudul On the Origin of Species. Isinya, ia menyatakan bahwa makhluk hidup bisa berubah bentuk seiring waktu, dan yang paling kuat akan bertahan. Inilah yang dikenal sebagai natural selection atau seleksi alam.
Nah, dari sinilah muncul gagasan bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama, termasuk manusia. Darwin percaya bahwa manusia adalah hasil evolusi panjang dari makhluk mirip kera. Teori ini dikenal sebagai teori evolusi manusia. Reaksi dunia saat itu. Waktu teori ini keluar, banyak yang marah besar terutama para pemuka agama Kristen di Eropa. Karena jelas-jelas bertentangan dengan kepercayaan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan. Tapi di kalangan ilmuwan, idenya malah dianggap keren. Karena kayaknya ilmiah dan cocok dengan semangat zaman modern. Lama-lama teori Darwin masuk ke dunia pendidikan, dipelajari di sekolah-sekolah dan universitas. Bahkan sekarang, banyak orang percaya teori evolusi seolah itu fakta mutlak. Padahal, ini tetap teori, bukan hukum pasti seperti gravitasi atau hukum Newton. Kelemahan teori ini sekarang kita lihat sisi lemahnya. Teori ini udah ratusan tahun dipelajari, tapi tetap nggak bisa menjawab banyak pertanyaan penting. Seperti, dari mana kehidupan pertama muncul? Darwin nggak pernah bisa jawab ini. Sampai sekarang, ilmuwan pun bingung, gimana bisa ada makhluk hidup muncul dari benda mati? Gak ada bukti fosil yang lengkap. Ilmuwan belum pernah nemuin fosil yang benar-benar transisi. Misalnya makhluk setengah kera setengah manusia. Yang ditemukan, biasanya hanya potongan kecil, tengkorak atau rahang, itu pun masih diperdebatkan. Nggak bisa jelaskan kesadaran dan akal. Kamu bisa mikir, ngerasa, punya emosi. Itu bukan cuman soal otak doang, itu soal ruh. Dan ruh bukan hal yang bisa dijelaskan sama seleksi alam. Islam dan akal sehat Islam nggak pernah melarang kita berpikir. Bahkan Al-Quran sering banget ngajak kita merenung. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan? QS Al-Ghashiyah 17. Tapi yang harus diingat adalah berpikir pakai logika, bukan asal percaya teori. Sains itu bagus, tapi harus diiringi iman. Teori boleh dikaji, tapi jangan sampai menyingkirkan pencipta kita sendiri. Dan satu hal penting, teori evolusi nggak pernah bisa menjelaskan tujuan hidup manusia. Kalau kita hanya produk alam yang kebetulan terbentuk, lalu buat apa hidup kita? Tapi kalau kita ciptaan Allah, berarti kita hidup dengan misi, tanggung jawab, dan harapan akhirat. Jadi, Darwin memang punya pengaruh besar dalam dunia sains. Tapi bukan berarti dia pasti benar. Kita perlu adil dan kritis, jangan langsung terima semua yang kelihatan ilmiah tanpa tanya. Masuk akal nggak sih? Sesuai nggak sama ajaran Islam? Katanya teori evolusi itu ilmiah banget. Tapi ternyata justru ilmu pengetahuan modern malah makin menunjukkan kebesaran Allah. Bukan bikin kita menjauh dari iman, malah makin bikin merinding dan kagum sama ciptaannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bukti-bukti ilmiah yang justru mendukung ide penciptaan langsung oleh Allah. Bukan kebetulan melalui proses jutaan tahun. Kamu tahu nggak? Salah satu keajaiban terbesar dalam tubuh manusia adalah DNA. DNA itu ibarat software super canggih yang ada dalam tubuh kamu. Isinya kode genetik yang ngatur warna mata kamu, bentuk hidung, tinggi badan, sampai cara kerja organ dalam. Dan yang mencengangkan, satu sel tubuh manusia mengandung lebih dari 3 miliar huruf genetik. Itu semua tertulis rapi dalam urutan yang sangat presisi. Kalau diibaratkan, informasi dalam DNA itu seperti buku ensiklopedia setebal ribuan halaman yang tersusun sempurna tanpa kesalahan. Pertanyaannya, bisa nggak kode serumit itu muncul secara acak tanpa ada yang nulis? Jawabannya, bahkan para ilmuwan jujur aja bilang, nggak mungkin. Testimoni ilmuwan. Banyak ilmuwan modern justru mengakui bahwa keajaiban seperti DNA ini adalah tanda adanya desain cerdas. Contohnya, Francis Collins, salah satu ilmuwan utama dalam proyek genom manusia. Dia orang yang memetakan DNA manusia secara lengkap. Tapi tahu nggak, dia justru jadi semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Dia bilang struktur DNA begitu luar biasa dan rapi, sampai mustahil terjadi begitu saja tanpa kehendak Sang Pencipta. Kata dia, DNA adalah bahasa Tuhan. Francis Collins. Bukti lainnya, di alam semesta nggak cuma DNA. Coba lihat ke langit. Tata surya kita begitu teratur,
Bumi muter di orbit yang pas. Jaraknya tepat dari matahari, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Bahkan ilmuwan bilang, peluang terbentuknya alam semesta secara kebetulan seperti melempar 1 miliar koin dan semua jatuh di sisi yang sama. Bayangin aja, itu seberapa mustahil. Tapi semua ini justru sesuai dengan ayat Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. QS Ali Imran 190. Argumen logis, desain versus kebetulan. Kita balik ke logika sederhana. Kalau kamu nemu jam tangan di tengah hutan, kamu pasti mikir, wah ini pasti ada yang bikin. Kamu nggak akan mikir, oh mungkin jam ini muncul karena batu dan kayu yang numpuk selama jutaan tahun. Nah kalau jam aja butuh pembuat, masak tubuh manusia yang jauh lebih kompleks gak butuh pencipta? Tubuh kita bisa lihat, dengar, berpikir, merasa, punya kesadaran, bahkan bisa mengingat, mencinta, berdoa. Itu semua bukan cuma soal fisik. Itu tanda ada ruh, dan ruh gak mungkin diciptakan oleh seleksi alam. Kesimpulan narasi. Jadi semakin kamu dalami ilmu pengetahuan, justru kamu makin sadar bahwa kebetulan gak cukup buat jelasin keajaiban kehidupan. Ada kekuatan luar biasa yang menciptakan semuanya dengan rapi dan penuh perhitungan. Dan itulah Allah, Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Di video selanjutnya, kita bakal bahas gimana Islam menjelaskan penciptaan manusia, dari Nabi Adam sampai ke kita hari ini. Semua ada di dalam Al-Quran, dan logikanya benar-benar kuat. Gak kalah dari teori manapun. Kalau teori evolusi bilang manusia itu hasil dari jutaan tahun perubahan, Al-Quran bilang manusia diciptakan langsung, sempurna dari tanah. Nah sekarang kita bahas, mana yang masuk akal dan mana yang masuk iman. Isi utama. Pertanyaan besar di kepala banyak orang, sebenarnya manusia tuh diciptakan atau hasil evolusi? Kalau ngikutin sains versi teori evolusi, manusia itu turunan dari makhluk mirip kere yang berubah secara perlahan lewat seleksi alam. Tapi, Al-Quran menjelaskan hal yang jauh berbeda. Dalam Islam, manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah, bukan dari makhluk lain, dan bukan proses pelan-pelan selama jutaan tahun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Qur'an Ali Imran 59. Allah berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Nggak ada teori rumit, nggak pakai nunggu jutaan tahun, langsung jadi, lengkap dengan akal, ruh, dan kemampuan berbicara.